Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Mansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk live charting kembali, ya teman-teman. Eh, Hari ini tanggal 25 bulan 4 tahun 2022, ya. Saya akan charting, masih sama teknikalnya adalah menggunakan indikator moving average 200 ya teman-teman. Saya keluarkan moving average 200. Ini perlu disetting dulu. Di sini ada 200. Yes. Ini kita ubah menjadi EMA ya, Exponential Moving Average. Nah, di Euro USD teman-teman, ada area yang sangat menarik menurut saya. Ini sangat menarik. Kenapa? Di sini karena dia ada dua base yang bisa kita jadiin satu. Ya, yang mana base-nya adalah drop, ya, drop base drop base drop. Ya, jadi kalaupun misalnya digambar menggunakan I-zone, ini ada dua area yang digambar oleh I-zone tersebut. Yang pertama ini, ya, yang di atasnya. Kemudian yang kedua ada yang di bawahnya. Maka jika zone yang berdekatan seperti ini dan jauh dari teman-teman zone yang lainnya, ya, maka zone yang seperti ini bisa dijadiin satu zone. Jadinya atau yang disebut dengan level on level ya teman-teman. Nah, di Euro USD ini menarik ya. Ini menarik. Di samping itu juga area ini terbentuk dia adalah telah break pivot ya, break pivot beberapa pivot diantaranya ada yang ini satu dan yang ini. Jadi ini pivot-pivot di masa lalunya telah di break oleh dua zone ini. Makanya kenapa kita ambil dua-duanya aja gitu ya. Nah, di sini bisa langsung kita pasang aja. Kita tentukan nilai proksimal, nilai entry, dan nilai stop loss-nya ya teman-teman. Nilai entry-nya bisa di 7683, boleh. Kemudian nilai stop loss-nya, ini harga di 07883, kita bulatkan dulu ke atas menjadi 89, 89 ditambah 7 jadinya 96 ya. Karena kita ambil 7 pip ya. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Ada satu trading plan menarik di Euro USD, harga juga sudah mulai mendekat. Mudah-mudahan ketika video ini diupload ya, teman-teman masih bisa melihat trading plan ini. Oke. Sekarang kita coba beralih ke pair selanjutnya di GBP USD. Nah, di GBP USD juga ada yang menarik ya, teman-teman. Masih EMA-nya masih di atas juga ya. Masih confirm untuk downtrend dianya, masih confirm downtrend. Jadi saya singkirkan dulu aja. Nah, di sini juga ada area yang menarik ya. Di GBP USD sama juga, ini ada rally base drop base drop. Jadi ini juga termasuk level on level. Kenapa? Karena dua base ini dijadikan satu ya. Level-level ini jadiin satu. Ada rally base drop base drop. Hanya saja strukturnya berbeda sama yang di Euro USD tadi. Euro USD tadi adalah drop base drop base drop ya. Sedangkan di GBP USD ini ada rally base drop base drop. Oke. Ini juga menarik ya teman-teman. Teman-teman bisa ngambil sampai di bodinya aja. Sebenarnya ini Mas Teguh, kenapa ngambilnya di body? Kenapa nggak di di ekornya, ekor ke ekor? Boleh-boleh aja. Hanya saja saya melihat kalau misalnya di sini saya letakkan di sini, mungkin profit zone-nya akan lebih jauh ya. Cuma resikonya kalau misalnya saya letakkan di atas, mungkin bisa jadi harga cuma nyentuh sedikit dan sudah drop lagi. Tapi nggak masalah ya. Saya akan ngambil di bodinya. Maka ini juga bisa dijadiin trading plan yang oke. Kita entry-nya di 8712. Kemudian stop loss-nya di 915, kita bulatkan menjadi ke atas di 16 ya, 916 ditambah 7. Jadi 23 ya. 23. Nah, ini dia. Ini sell area kita.
Jadi sudah ada 2 trading plan. Ini area sell kita. Jadi teman-teman boleh ambil sell-nya di bodinya, di wick-nya, atau boleh juga di bodinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil di bodinya ya resikonya ini aja, melebar ya, ini profit zone-nya. Oke, ini di GBP USD. Sekarang coba kita lihat di USD JPY. Nah, di USD JPY ini masih membentuk zona white space juga ya. Dia white space, harga masih bolak-balik seperti ini. Nah, teman-teman, kemarin saya juga sempat jelaskan bahwa USD JPY ini bukan ngebreak ya, ada zone yang mengontrol harga bolak-balik di bawahnya ya. Ada di sekitaran sini, itu sekitar 20 tahun yang lalu. Gitu. Kita lihat di 1D. Mungkin teman-teman boleh dicek lagi ya di video sebelumnya. Coba saya lihat aja dulu di sini. Ini juga masih mengontrol ini dianya. Kemarin masih mengontrol ini. Ini dia. Ya. Ada zone yang mengontrol. Teman-teman yang mengikuti webinar tadi malam sama Mas Dwi Anggara juga ini ada dibahas ya. Tentang zone yang mengontrol. Zone-zone yang mengontrol gitu ya. Nih, dia menyentuh 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di break. Ya. Setelah di break. Nah, harga berhenti di sini. Kenapa harga berhenti di situ? Tetap dia karena di sini ada zone juga ternyata. Ya, di sini ada zone juga. Nah, ini dia. Ada zone juga. Jadi zone yang atas itu belum mengontrol apapun. Belum mengontrol apapun. Tapi ini udah di break sedikit juga ya. Udah di break sedikit. Jadi harga masih berada di zone yang atasnya. Nah, teman-teman, kalaupun misalnya mau nge-sell di USD JPY, ya, USD JPY yang di zone yang paling atas ini, sebentar. Nah, teman-teman perlu perhatikan, trennya adalah masih dalam keadaan uptrend. Ya. Trennya masih dalam keadaan uptrend, karena harga terus bergerak ke atas. Kita kalau misalnya melihat di USD JPY ya teman-teman, USD JPY, kalau misalnya dilihat di satuan daily, di satuan daily ini ya, harga bergerak dari titik terendahnya ini, titik terendahnya sih dari sini, tapi ketika harga bolak-balik di sini di sekitaran 116, nah sekitaran sini ya, di 115967 sekarang harga sudah di 129. 129408. Jadi ada naik sangat signifikan. Nah, kalau misalnya menggunakan candle harian satu daily, mungkin teman-teman akan berpikir ini sudah higher banget gitu ya, udah terlalu tinggi banget gitu. Tapi ternyata market ya market. Jadi nggak bisa diprediksi kalau bukan kepastian market itu akan balik arah gitu ya. Nggak bisa diprediksi seperti itu, teman-teman. Jadi hanya memprediksi kalau misalnya kita punya area memang counter trend, ya kita ada area nge-sell di atas sini USD JPY, tetap kita fokuskan kepada stop loss kita gitu ya. Jadi biar nggak kebanting-banting. Jadi kalau misalnya pun teman-teman, apalagi teman-teman yang menggunakan technical averaging, MARTI ya, martingale. Jadi itu sangat sangat bahaya kalau misalnya memang kebetulan menghadapi tren yang seperti ini. Jadi bisa ke bawah-bawah gitu ya. Berdarah-darah kalau di teman-teman di luar sana. Nah, itu dia teman-teman. Kalau misalnya pun kita lihat ya menggunakan iTrend, iTrend juga masih dalam keadaan mana? iTrend. Nah, ini iTrend ya. Ini iTrend. Karnya 35 ya. Jadi sebentar, kelihatan nggak teman-teman? Ini ya, sini saya bacakan aja. Di sini masih confirm ya, masih confirm walaupun expirednya sudah yes ya dari 7. Kita lihat karnya 35. Artinya apa? Berarti ada 35 hari USD JPY itu trennya up terus loh gitu.
walaupun expired-nya sudah yes. Nah, expired-nya yes ini juga bukan berarti bahwa market tersebut atau pair tersebut sudah mulai melemah, tidak. Ya. Expired yes itu hanya sebagai warning untuk trader, untuk kita bahwa hati-hati kalau misalnya pun mau nge-sell. Gitu ya. Jadi, kalau confirm-nya uptrend, masih uptrend. Walaupun misalnya sampai sekarang itu masih confirm, masih hijau. Gitu ya. Masih hijau, uptrend. Jadi, teman-teman yang masih punya sell di USD JPY, ya harap hati-hati. Kalau misalnya pun teman-teman punya teknik untuk trading secara kontrarian, ya secara counter trend, tetap gunakan stop loss-nya. Oke? Itu aja sih review dari USD JPY. Next, coba kita lihat di AUD USD. Nah, AUD USD, kalau misalnya menggunakan iTrend, ini confirm downtrend ya, tapi kita tetap menggunakan EMA 200 dulu aja, ke 60 menit. 60 menit di AUD USD, ada area menarik ini yang terlihat jelas ya. Jadi kita mau area-area yang terlihat jelas. Ini juga sama ya. Ini ada drop, base, drop, ya. Drop, base, drop, base, drop. Ini dropnya. Jadi ini dua level on level juga ya. Level on level juga. Jadi skornya lebih tinggi level on level teman-teman. Nah, ini bisa kita gambarkan area trading plan kita. Kita entry di 72969. Kalau misalnya mau dibulatin ke bawah juga boleh ya. 7296 juga boleh. Dan distannya di 73186. Ini wajib dibulatkan ke atas. Ya. 7319 ditambah 7. Berarti 26. Ya, 26. Jadi nilai stop loss-nya ada di 07326. Nah, ini dia. Ini area sell AUD USD. Oke. Ini Aussie ya. Ini menarik ya. Ini juga ada sebenarnya areanya di sini tapi yang lebih konservatif yang ini. Ya. Kalau misalnya pun ini bekerja teman-teman sah-sah saja ya teman-teman kalau misalnya mau ngambil yang area bawahnya juga ya. Ada juga area yang atasnya juga dekat dengan EMA 200, ini yang lebih konservatif ya. Tapi saya menarik ya untuk melihat area yang ini. Oke. Kita next ke USD CHF. USD CHF masih keriting seperti ini ya, masih sama. Dan di NZD USD. NZD USD ada di sini. Ini dia NZD USD. Tapi mungkin ini sebentar lagi juga akan dilewatin sama EMA 200. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau pasang pending order yang ini juga boleh. Ya. Ini dia, NZD USD. Wow, ini kita di pair USD ya. Di pair USD semua kita sell semua nih. Sell semua ya. Soalnya berarti USD, nah kalau misalnya harga turun down seperti ini berarti apa? USD-nya melemah ya teman-teman. USD-nya menguat. Kebalik ya. USD-nya menguat. Area sell. Contoh NZD, berarti kan ini NZD yang melemah, USD-nya yang menguat. Ya. Maka di pair USD, mata uangnya lagi menguat. Coba kita lihat di USD CHF, betul, USD-nya tetap menguat, masih menguat ya ke atas terus. Di AUD USD-nya yang menguat, AUD-nya yang melemah ya. USD JPY masih di atas USD-nya, dia tetap menguat terhadap JPY. GBP USD-nya tetap menguat, GBP-nya yang melemah ya. Yang masih lemah. Kemudian di Euro-nya tetap lemah. Nah ini, oke teman-teman, ini nih area sell kita. Jadi ada semua USD kita beli, berarti ya. Semua USD kita beli. Euro USD kita beli USD, kita menjual Euro. Oke, jadi ada berapa pair? Ada satu di Euro USD, GBP USD, kemudian di AUD USD 3 pair, dan NZD USD 4 pair. Oke teman-teman, itu aja ya. Oke, ini belum saya buat
Ini ya Fibonacci-nya. Ini teman-teman bisa kita entry di nilai 67265 dan 67423 kita bulan ke atas 43 jadi 500 ya. Nah, ini dia. 500. Oh, ini kecil ini. Ini sedikit kok. Nggak terlalu jauh. Ini bisa jadi area ini bisa kejemput kok ya. Area sell. Jadi ada 4 ya tadi ya kalau nggak salah. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu di live charting berikutnya bersama saya. See you and bye-bye.